Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video perdana ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah konsep berpikir sejarah. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more the word Coba kalian perhatikan baik-baik. Ini adalah kronologi peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 yang disajikan secara sistematis sesuai urutan waktu kejadiannya. Jadi, suatu peristiwa atau kejadian yang diceritakan atau disusun secara sistematis menurut urutan waktunya, itulah yang dinamakan konsep berpikir kronologi. Sejarah adalah proses. Sejarah adalah perkembangan. Oleh karena itu, John Galtung berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu diakronik, sedangkan ilmu sosial yang lain adalah ilmu sinkronik. Sejarah adalah ilmu diakronik, sebab meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Sebaliknya, ilmu sosial yang lain seperti sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan antropologi adalah ilmu sinkronik, yaitu ilmu yang meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang tetapi dalam waktu yang terbatas. I love the little things like when you're unaware. I get you still a glint and smile so perfectly. Though sometimes life brings me down, you're the cure, my love. In a bad rainy day, you take all the worries away. Love you every minute, every second. Love you everywhere in any moment. Always and forever, I know I can quit you, 'cause baby you're the one. I don't know how. In a world devoid of life, you bring color. In your eyes I see the light, my future. Always and forever, I know I can. Sejarah dan ilmu sosial memiliki hubungan timbal balik, sebab pada dasarnya sejarah adalah bagian dari ilmu sosial. Oleh karena itu, sejarah juga menerapkan konsep berpikir sinkronik, yaitu mengkaji peristiwa pada suatu masa yang terbatas, lebih menekankan pada struktur, dan hanya menganalisis pada suatu kondisi tertentu secara lebih mendalam. Misalnya, dalam materi demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, kajian sejarahnya lebih ditekankan pada kondisi ekonominya. Meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi pada saat demokrasi liberal, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Ruang adalah dimensi spasial yang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Suatu peristiwa tidak hanya dilihat dari lokasi terjadinya peristiwa, tetapi juga dari segi luasnya dampak yang ditimbulkannya, menempatkan sejarah lokalitasnya baik secara regional, nasional maupun internasional.
Misalnya, pertempuran Surabaya yang ditempatkan dalam ruang sejarah nasional. Waktu merupakan suatu rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berlangsung. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.